Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Otom Bukhari SPD pada pembahasan listrik dinamis kelas 9 SMP atau Madrasah Sanawiyah. Kali ini kita akan membahas tentang hukum Ohm serta perbedaan antara gaya gerak listrik atau GGL dengan tegangan jepit serta membahas beberapa soal yang berkaitan dengan hukum Ohm, GGL, dan tegangan jepit. Kita ikuti, simak baik-baik, dan jangan sampai Anda lengah sehingga nanti Anda akan menemukan kemudahan-kemudahan. Anak-anakku yang hebat, Ohm menyatakan lewat hukum Ohmnya bahwa kuat arus dalam suatu rangkaian berbanding lurus dengan tegangan pada ujung-ujung rangkaian dan berbanding terbalik dengan hambatan rangkaian. Maka secara matematis dituliskan bahwa arus listrik I sama dengan V dibagi R, di mana I adalah arus listrik, V adalah tegangan listrik, dan R adalah hambatan listrik. Oke, kita langsung saja ke penyelesaian soal-soalnya. Anak-anakku, di contoh soal yang pertama ini mengenai hukum Ohm, diketahui nilai tegangan pada suatu rangkaian sebesar 24 volt dan nilai arus yang terbaca pada ampere meter adalah 10 miliampere. Berapakah nilai hambatannya? Maka untuk mengerjakan soal seperti ini seperti biasa. Berarti yang diketahui, yang pertama adalah 24 volt, yaitu tegangannya. Tegangan itu V ya, berarti V-nya sama dengan 24 volt. Kemudian arus listriknya. Arus listriknya adalah 10 miliampere. Arus listrik itu I. Arus listrik adalah I. I-nya adalah 10 miliampere. Sedangkan satuan yang diinginkan pada arus listrik adalah ampere. Maka kita ubah miliampernya menjadi ampere. Ingat ya, mili itu kan berarti dibagi 1000. Berarti 10 dikali 10 pangkat min 3 dibagi 1000 atau dikali 10 pangkat min 3. Kita sederhanakan menjadi 1 kali 10 pangkat min 2 ampere tentunya ya. Nah, apa yang ditanya di soal ini? Yang ditanya adalah berapakah nilai hambatannya. Nilai hambatan adalah R. Maka yang ditanya adalah R. R sama dengan berapakah hambatannya? Tinggal kita jawab. Ini soalnya. Ini rumusnya, I sama dengan V dibagi R. Berarti kalau mencari R, kita buat segitiganya ya. Kita buat segitiganya. Kita buat segitiganya. Berarti ini adalah V, ini I, dan ini adalah R. Ini hubungannya kali. Maka kalau ditanya R, kita tutup R-nya ya. Nah, adanya adalah V dibagi I. Maka tinggal V dibagi I. V-nya adalah 24 dibagi I-nya adalah 1 kali 10 pangkat min 2. 1 dikali 10 pangkat min 2. Maka tinggal ini aja dihitungkan ya. 24 bagi 1 adalah 24. Pangkat negatif naik ke atas jadi pangkat positif. Ohm, ya kan? Atau 24, 10 pangkat 2 kan 100. Jadi dikali 100. Sama dengan 2400 ohm. Inilah jawaban untuk menentukan soal yang seperti ini. Sudah paham ya anak-anakku? Gampang ya? Kita lanjutkan anak-anakku. Apakah perbedaan antara gaya gerak listrik atau kita sebut dengan GGL, simbolnya adalah lambangnya E besar, dan tegangan jepit atau lambangnya adalah V. Karena kedua-duanya memiliki satuan yang sama. GGL memiliki satuan volt dan tegangan jepit juga memiliki satuan volt. Apa bedanya? Kalau GGL itu terdapat pada rangkaian terbuka. Berarti tidak ada arus yang mengalir. Kalau tegangan jepit, terdapat pada rangkaian tertutup. Berarti ada arus listrik yang mengalir. Lihat arus listriknya. Itu perbedaan yang pokok ya.
Berarti bisa disimpulkan bahwa GGL itu pasti lebih besar nilainya daripada tegangan jepit. Itu yang harus kalian perhatikan ya. Nilai GGL pasti lebih besar dari nilai tegangan jepit. Bagaimana cara mencari kuat arus listriknya pada rangkaian tertutup? Berarti kalau kita bicara rangkaian tertutup adalah tegangan jepitnya ya. I sama dengan E dibagi R ditambah R kecil. R kecil ini ya, R kecil ini adalah hambatan dalam. Hambatan yang dimiliki oleh sumber tegangan namanya hambatan dalam. Kemudian untuk mencari rumus sumber tegangan jepit adalah V sama dengan E ini adalah GGL dikurangi I arus listriknya dikali hambatan dalam. Atau V sama dengan E dikurangi I kali R kecil. Untuk lebih mudahnya mari kita kerjakan latihan-latihan soalnya. Anak-anakku, perhatikan baik-baik soalnya. Mari kita baca pelan-pelan, jangan terlalu terburu-buru ya. Sebuah rangkaian terdiri dari sebuah sumber tegangan dan sebuah hambatan seperti ditunjukkan oleh gambar. Ini sumber tegangannya ya. Kemudian ini yang ditanyakan arus listrik ya, yang pertama. Kemudian yang ditanyakan berikutnya adalah tegangan jepit. Tegangan jepit V kan? Mari kita uraikan dulu ya apa saja yang diketahui dari soal. Yang pertama yang diketahui di soal adalah R. R besar ya. R besarnya adalah 8,5 ohm. Kemudian R kecil, lihat gambarnya. Ada R kecil. R kecil itu adalah hambatan dalam 0,5 ohm. Berikutnya adalah E ya, GGL. GGL-nya. GGL-nya adalah 12 volt. Kemudian yang ditanya ada dua. Yang pertama adalah kuat arus I dan yang kedua yang ditanya adalah tegangan jepit V. Maka kita bisa menjawab soal ini. Yang pertama, I-nya bisa kita gunakan sebagai E dibagi R ditambah R kecil. Maka E-nya GGL-nya adalah 12 volt, maka 12 dibagi R besarnya hambatannya adalah 8,5. 8,5 ditambah R kecilnya adalah 0,5 ditambah 0,5. Oke, maka didapatlah angka 12 dibagi 8,5 ditambah 0,5 adalah 9. Kita cari 12 dibagi 9. 1 ya, 9. Kemudian 12 kurangi 9 adalah 3. Berarti 30 ya, 30 dibagi 9 otomatis 3 ya. 3 kali 9 itu 27. Oke. Kurangi lagi 30. Berarti 3 lagi ya. 1,3 lah ya. 1,3 ampere. Baik. Setelah itu mari kita cari yang B-nya. Yang B-nya yang ditanyakan adalah tegangan jepit. Di mana rumus tegangan jepit adalah GGL dikurangi arus listrik dikali hambatan dalamnya. Maka GGL-nya adalah 12 dikurangi I-nya adalah 1,3 dikali R-nya adalah 0,5. Kan gitu ya. Berarti 12 dikurangi ini dikalikan dulu nih. 1,3 dikali 0,5. Berapa nih? 1,3 dikali 0,5. Maka ini 15. 1. 5 kali 1, 5 ada tabungan 1 ya. Jadinya 6 ya. 0, 0. Didapatlah 5, 6, 0. Ada 2 angka. Berarti ini koma ya. 0,65. Maka 12 dikurangi 0,65. 12, dikurangi 0,65. Nah, dikurangi. Berarti ini kalau kita nolkan, ini adalah 5. Berarti ini 9, ini 3 ya. Ininya berarti 11. Berarti 11,35 volt. Demikian anak-anakku untuk menentukan
tegangan jepitnya. Lihat anak-anakku bahwa GGL-nya adalah 12 volt, tetapi tegangan jepitnya adalah 11,35 volt. Jadi konsepnya jelas ya. GGL pasti lebih besar dari tegangan jepit. Ini konsepnya ya. Mari kita lanjutkan untuk menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan hukum Ohm, tegangan jepit, dan GGL ya. GGL, gaya gerak listrik. Kita lanjutkan pembahasan soalnya. Anak-anakku, perhatikan gambar rangkaian hambatan listrik di bawah ini. Oke. Amati baik-baik gambarnya. Ada R1 2 ohm, kemudian R2 3 ohm, dan R3-nya 4 ohm. Ternyata ini rangkaian seri semua ya. Ada di rangkaian seri. Kemudian dihubungkan dengan tegangan atau GGL 9 volt. Pertanyaannya adalah tentukan yang pertama adalah hambatan total. Kemudian yang kedua ditanyakan adalah arus listrik total. Ya, tentunya ini arus listrik total. Arus listriknya. Kemudian yang ketiga ditanyakan tegangan pada hambatan R1. Berarti di sini ini berapa tegangannya? F1 berarti. Ini di sini juga ditanya tegangannya ya, di antara ini ya F2, kemudian di sini juga F3 nih, tegangannya berapa? Kita selesaikan untuk soal yang ini ya. Baik, kalau ditanyakan hambatan total, tentu kita udah lihat hambatan totalnya kan R1, R2, dan R3 ini rangkaian seri. Maka tinggal kita cari saja, karena dia rangkaian seri, maka hambatan totalnya, nah langsung ke sini ya. R totalnya adalah rangkaian seri, RS. Berarti tinggal ditambah R1, ditambah R2, ditambah R3. Maka akan sama dengan 2, ya kan? R2 itu kan ditambah 3 ditambah 4, ditambah 4. Maka 2 tambah 3 tambah 4 adalah 9 ohm. Untuk yang A sudah kita ketemu, jawabannya adalah 9 ohm. Sekarang kita tentukan, kita jawab untuk yang B, yaitu arus listriknya. Kita tahu kalau ditanyakan arus listrik, pasti rumusnya adalah E dibagi R plus R, ya kan? Oke. E-nya adalah, atau tegangannya adalah 9 volt. Maka kita tulis 9 dibagi R-nya adalah R total. R totalnya kebetulan adalah rangkaian seri yang sudah kita cari, adalah sebesar 9. Tinggal ditambah R kecil. R kecilnya ada nggak? Hambatan dalamnya ternyata tidak ada, ya ditambahkan dengan 0 saja. Maka 9 ditambah 9 dibagi 9 tambah 0 adalah 9. Maka arus totalnya adalah 1 ampere. Yang B sudah kita cari, besarnya hambatan pada rangkaian ini adalah 1 ampere. Berarti tugas berikutnya kita hitung pertanyaan yang ke C. Tegangan pada hambatan R1, R2, dan R3. Maka kalau ditanya tegangan, saya akan kembalikan pada kalian, ingat hukum Ohm ya, hukum Ohm. Hukum Ohm segitu, segitiganya ini V, ini I, ini R ya. Ini hubungannya kali. Kalau ditanya tegangan, kita coret tegangannya. Berarti kalau ditanya tegangan, rumusnya V sama dengan I kali R, kan gitu ya. Kalau ditanya tegangan pada R1, maka tegangan pada R1 V1 kalinya R-nya R1. Kalau ditanya tegangan, itu rumusnya I kali R. Kalau ditanya pada hambatan yang kedua, berarti pakainya R yang kedua. Kalau ditanya tegangan pada hambatan yang ketiga, berarti V3, berarti kalinya R3. Tinggal kita masukkan angkanya, sama dengan V1 itu I kali R1, di mana I-nya sudah kita cari, yaitu 1 ampere. Maka 1, R1-nya, lihat gambar, R1-nya adalah 2. Maka 2 sama dengan 2 volt.
Nah, V2-nya I kali R2. I-nya adalah 1, maka 1. R2-nya lihat gambar, R2-nya adalah 3 ohm, maka dikali 3. Sama dengan 1 kali 3, 3 volt. Nah, yang terakhir adalah tegangan pada hambatan yang R3. Maka I-nya adalah 1 ampere, maka 1 dikali R3-nya adalah 4, maka dikali 4. 1 kali 4 adalah 4 volt. Demikian anak-anakku cara mengerjakan soal ini. Oke, baik. Coba amati baik-baik anak-anakku. Amati baik-baik untuk mengkoreksi ya. Kan kita tahu bahwa pada gambar sudah kelihatan nih. Sumber tegangannya adalah 9 volt, ya enggak? Ternyata tegangan di sini 2 volt, ya. Tegangan di sini 2 volt. Tegangan di sini 3 volt. 3 volt. Tegangan di sini 4 volt. 4 volt. Kalau kita tambahkan, kalau kita tambahkan 2, 3, 4 adalah 9 volt. Sama seperti sumber tegangannya. Cara ngeceknya seperti itu. Paham ya anak-anakku ya? Semoga bisa diterima dengan baik ya. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Ya, soal berikutnya yaitu seperti ini anak-anakku. Perhatikan gambar rangkaian listrik di bawah ini. Oke, R1-nya adalah 2 ohm. Kita tulis ya, R1-nya adalah 2 ohm. R2-nya adalah 3 ohm. R2-nya adalah 3 ohm. Dan R3-nya adalah 6 ohm. R3-nya adalah 6 ohm. Oke, di mana dihubungkan dengan sumber tegangan 12 volt. Maka V-nya ini adalah 12 volt. Sampai sini sudah bisa dipahami ya anak-anakku ya. Tentukan pertanyaan pertama adalah hambatan total. Pertanyaan kedua arus listrik total. Pertanyaan yang ketiga tegangan listrik pada hambatan 1, hambatan 2, dan hambatan 3. Nah, nanti ditanyakan nih hambatannya berapa ya. Kemudian arus listrik pada hambatan R1, R2, dan R3. Berarti hambatan arus listrik pada hambatan R1 berarti I1. Pada R2 berarti I2. Pada R3 berarti I3 nih. Nanti ini dicari juga ditanyakan. Oke, cara mengerjakannya seperti ini anak-anakku langkahnya. Oke, langkah-langkahnya adalah ini ditanyakan kita yang pertama yang A dulu ya, hambatan total. Hambatan totalnya lihat gambarnya. Oke, ini lihat gambarnya. Ini gambarnya rangkaian seri apa rangkaian paralel? Tentu kalian sudah tahu bahwa ini adalah rangkaian paralel. Maka, oke, kita cari ini sini ya. Hambatan paralelnya, nah, RP, R totalnya bentuknya rangkaian paralel. R totalnya bentuknya rangkaian paralel. Berarti sama dengan, ingat caranya Bapak, serotot gitu ya. 2, 3, 6. Penyebutnya berapa? Kita ambil penyebutnya adalah 6. 6 dibagi 2, 3. 6 dibagi 3, 2. 6 dibagi 6, 1. Nah, tinggal ditambah kan? Oke. Berarti 6 per 3 tambah 2 tambah 1 adalah 6. Maka hambatan totalnya sudah kelihatan. Hambatan totalnya adalah 6 bagi 6, 1 ohm. Pertanyaan yang A sudah kita jawab. Oke, pertanyaan yang A sudah kita jawab anak-anak. Oke, sekarang kita cari arus listrik totalnya. Pertanyaan B-nya. Kalau ditanya arus listrik, ini yang A ya. Oke, yang B-nya kita cari nih. Yang B-nya kalau kita cari, maka kita udah tahu bahwa kalau arus listrik, rumusnya tadi apa? Pada rangkaian tertutup, E dibagi R ditambah R kecil. Oke, maka kita langsung saja. E-nya, nah ini dia E-nya. 12. 12 volt dibagi R-nya adalah nih, R-nya R totalnya sudah kita cari adalah 1. 1 ditambah R kecilnya. Hambatan dalamnya, lihat hambatan dalamnya di sini ada nggak? Ternyata hambatan dalamnya nggak ada, berarti ditambah 0. Sama dengan
12 dibagi 1 tambah 0 adalah 1. Maka arus listrik totalnya adalah 12 ampere. Pertanyaan yang ke B sudah kita jawab. Jawabannya adalah 12 ampere. Oke, sekarang kita menuju ke pertanyaan yang ketiga. Ingat, yang ditanya adalah tegangan listrik pada R1. Oke, saya ganti di sini. Nih, ini di sini berapa tegangannya? Di sini berapa tegangannya? Di sini juga berapa tegangannya? Maka, karena ini adalah rangkaian paralel, ingat bahwa tegangan listrik, Bapak tulis nih ya. Oke, untuk menjawab J, bahwa pada rangkaian hambatan paralel, tegangan listrik di setiap hambatan adalah sama. Bahwa pada rangkaian hambatan paralel, tegangan listrik di setiap hambatan adalah sama. Artinya V sumber atau V total itu akan sama dengan V paralel. Itu akan sama dengan V. Sorry ya, jangan pakai V sumber ya. Oh, tegangan paralel itu sama juga dengan tegangan di 1, tegangan di 2, sama juga dengan tegangan di 3. Di mana tegangan paralelnya di sini sudah kelihatan, yaitu sebesar 12 volt. Maka pertanyaannya sudah bisa dijawab untuk yang C. Bahwa tegangan listrik di R1, tegangan listrik di R2, tegangan listrik di R3 sama juga dengan tegangan pada rangkaian paralel sebesar 12 volt. Sudah ketemu ya? Maka kita lanjutkan sekarang membahas yang ketiga, yang D. Nah, yang D apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah arus listrik pada hambatan R1, R2, dan R3. Berapakah arus listriknya? Nah, yang di mana yang ditanyakan? Yang di sini nih yang ditanyakan. Berapakah I1-nya? Berapakah I2-nya? Kan I1 di R1, I2 di R2, I3 di R3. Berapakah I1, I2, dan I3? Pada rangkaian paralel, arus listrik di setiap hambatan itu berbeda-beda. Maka kalau menentukan I, nah Bapak ingetin lagi dengan ini. Hukum Ohm, ya kan? Yang hukum Ohm rumusnya biar kalian tahu. Ini V, ini I, ini R. Ini hubungannya kali ya. Kalau mau ditanya I, kita tutup I-nya. Yang ada adalah V dibagi R. Maka I itu rumusnya V dibagi R. Karena ini rangkaian paralel, maka V-nya pakai V paralel. Oke? Ditanya 1 pada R1, I pada hambatan 1. Berarti tinggal ditambah 1. Berarti I sama dengan V bagi R. Kalau arus yang di kedua, hambatan yang kedua. Ini tetap pakainya paralel. Dan I yang ketiga, berarti V dibagi R, R-nya yang ketiga. Ininya tetap paralel ya. Maka kita lanjutkan soalnya. Oke, kita lanjutkan pengerjaannya. VP, V di 1, V di 2, V di 3 itu sama. Nilainya adalah 12. Maka 12 dibagi R1-nya. Berapa R1-nya? 2. Ya dibagi 2. 12 bagi 2 adalah 6 ampere. Nah, sekarang yang ini VP-nya kan tetap 12, ya kan? R2-nya adalah 3. Maka dibagi 3. Sama dengan 12 dibagi 3, 4 ampere. Dan yang ini terakhir, VP-nya kan 12. Tegangan paralelnya 12. R3-nya di sini adalah 6. Maka dibagi 6. Sama dengan 12 bagi 6 adalah 2 ampere. Coba kalian perhatikan kalau dijumlahkan semuanya. Ya, kalau dijumlahkan semuanya coba. Ini untuk meng-cross check aja bahwa jawaban kita benar atau salah ya. 6 ditambah 4
ditambah 2 adalah 12 ampere. Sama dengan arus totalnya yaitu 12 ampere. Berarti kalau sudah sama jumlah I1 ditambah I2 ditambah I3 adalah 12 ampere sama juga dengan arus totalnya, jawabannya sudah benar. Cara meng-cross check-nya seperti itu anak-anak. Kita lanjutkan ya di contoh soal berikutnya. Simak baik-baik karena contoh soalnya sudah masuk ke tingkat kesulitan yang sudah butuh pemikiran yang kritis dari kalian ya. Contoh soal berikutnya kita akan bahas, anak-anakku. Baik. Perhatikan gambar rangkaian hambatan listrik di bawah ini. Di mana R1-nya adalah 1 ohm. Kita tulis ini adalah 1 ohm. Oke. Kemudian R2-nya adalah 3 ohm. Berarti di sini adalah 3 ohm. Dan R3-nya adalah 6 ohm. Di sini berarti 6 ohm. Seperti itu ya. Dihubungkan dengan sumber tegangan 6 volt. Berarti di sini sama dengan 6 volt. Sampai sini paham anak-anakku ya? Baik. Pertanyaan pertama ditanyakan hambatan totalnya. Yang kedua arus listrik totalnya. Yang ketiga tegangan listrik pada hambatan R2 dan R3. Tegangan listrik di R2 dan R3. Nah, berarti di sini nanti ada tegangan listrik yang di 2 dan tegangan listrik yang di 3. Oke. Kemudian arus listrik pada hambatan R1, R2 dan R3. Arus listrik di R1. Nih. Arus listrik di R1. Nah, berarti I total sama juga ya. 1 ya. Kemudian arus listrik di R1, R2. Di R2 berarti ini I2 nih ya. R2 berarti ini. Kita ganti ini simbolnya adalah I2. Oke. Kemudian di R3 berarti ini adalah I3 yang dimaksudkan. Kita kerjakan satu persatu ya. Simak baik-baik, jangan sampai hilang konsentrasinya anak-anakku. Kita mulai bahas yang pertama nih, kita akan mencari hambatan total ya, hambatan totalnya. Perhatikan, ini kan hambatan totalnya gabungan antara seri dan paralel. Berarti kita cari yang ini dulu nih. Nah, cari yang ini dulu. Cari yang rangkaian paralelnya. Nah, kita cari yang rangkaian paralelnya dulu ya. RP sama dengan serotot gitu ya. 3 sama 6 penyebutnya 6. 6 dibagi 3 2. 6 dibagi 6 1. Oke, berarti 6 dibagi 3 dong akan sama dengan 2 ohm. Di sini udah dapat 2 ohm. Nah, paralelnya ya. Berarti 2 dengan 1 nih, tuh. Berikutnya 2 dengan 1 tuh. Rangkaian apa tuh? R1 dengan yang 2 yang paralel ini? Tentu ini adalah rangkaian seri kan? Rangkaian seri. Maka R totalnya sama dengan rangkaian seri. Sama dengan R1 ditambah RP. Di mana R1-nya adalah 1 ohm. Gitu kan? RP-nya adalah 2 ohm. Ditambah 2 ohm. Maka sama dengan 3 ohm. Selesai jawaban yang pertama. Bisa dimengerti ya anak-anakku, hati-hati ya. Hambatan totalnya sudah ketemu 3 ohm. Sekarang kita akan mencari arus listrik total. Arus listrik total kan ini berarti. Ya, arus listrik total. Arus listrik totalnya. Maka untuk menjawab arus listrik total, ingat I sama dengan E dibagi R ditambah R kecil kan? Oke, R kecilnya ada nggak di sini? Tidak ada, berarti nanti kita ganti dengan 0 aja. E-nya, ini dia, 6. Kemudian R-nya, R totalnya R besarnya, hambatannya bentuknya seri. Ini dia 3, ya kan? Maka ditulis 3 ditambah R kecilnya hambatan dalamnya 0. Sama dengan 6 dibagi 3 sama dengan 2 ampere. Ini I total ya. Bapak tulis I total ya. Biar bisa membedakan. I totalnya adalah 2 ampere. Berikutnya
Bapak mau salin gambarnya karena gambar di sini sudah berantakan ya. Bapak salin gambarnya, dicoba untuk diperbagus ya. Ini aja pakai yang warna putih. Oke. Nah, ini ada R1. Ada R2. Ada R3 ya. Oke, Bapak perbagus dulu. Sebentar. Di sini adalah 6 volt. V-nya adalah 6 volt. Di sini ada 1 R1 ya, ada 1 ohm. Kemudian ada R2 itu 3 ohm. Ada R3 adalah 6 ohm. I-nya nih, I-nya ya. I total, ini I total. I totalnya sudah ketemu sama dengan 2 ampere. Oke, I totalnya sudah ketemu, dia jalan ketemu R1. Maka I1 nanti kan. Di sini ada I1 nih. Nah, ini ada I1. Sampai titik ini ada yang ke atas kita sebut sebagai I2 dan ada yang ke bawah kita sebut sebagai I3. Nah, itu akan kita cari itu. I1, I2 dan I3. Sekarang kita cari dulu tegangan listrik nih. Ya, kita cari dulu. Karena A sudah ketemu nih ya, yang A ini udah ketemu nih, A nih. Ini jawaban yang A, ini jawaban yang B, udah ketemu ya, A sama B. Sekarang kita cari yang C nih, tegangan listrik pada hambatan R2 dan R3. Lihat, hambatan listrik, tegangan listrik pada R2 dan R3. Lihat, kita sudah tahu nih, R2 dan R3 rangkaian apa? Tentu ini adalah rangkaian paralel kan? Ini rangkaian paralel. Ya, maka tadi RP-nya sudah ketemu sebesar 2 nih. RP-nya sudah ketemu sebesar 2 ohm. Karena ini rangkaian paralel, ingat. Nah, karena ini rangkaian paralel, maka tegangan V pada R2 dan V pada R3 karena paralel sama. Maka kita cukup menentukan V paralelnya. Kalau mencari V apa rumusnya? I kali R. Kan gitu kan? I-nya sudah ada, R-nya karena ini paralel, maka kita gunakan R-nya R paralel. Maka sama dengan I-nya 2 ampere. 2 kali R paralelnya 2 kan? Maka dikali 2 sama dengan 4 volt. Oke, baik anak-anakku. Yang jawaban C sudah ketemu. V pada R2 dan V pada R3 karena paralel, maka sama. Maka V paralel sama dengan I kali rangkaian paralel. Rangkaian paralel itu hambatan paralelnya itu 2. Maka I-nya adalah 2, R paralelnya adalah 2, sama dengan 4 volt. Oke, sudah paham semua di situ ya. Sekarang kita akan kerjakan yang D nih, yang terakhir. Simak baik-baik nih. Harus fokus. Yang D pertanyaannya adalah arus pada hambatan R1, R2 dan R3. Arus pada R1. Lihat R1. Seri apa paralel? Seri. Arus pada R1 itu sama dengan arus total. Kenapa sama dengan arus total? Karena rangkaian seri. Maka I1 sama dengan I total. Sama dengan 2 ampere. Sudah ketemu jawaban arus pada R1 ya. Sama dengan arus totalnya 2 ampere. Sekarang arus pada R2. Arus pada R2 nih kita sebut I2. Ya kan? Arus pada I3 kita sebut I3. Karena ini rangkaiannya paralel, maka I2 dan I3 pasti tidak sama. Maka arus pada R2, ingat kalau mencari arus, kan rumusnya V dibagi R.
karena ini R yang kedua, I yang kedua, maka pakainya R yang kedua. Tetapi ingat V-nya, karena ini rangkaian paralel, maka pakai V paralel. Nah, V paralelnya berapa? Udah dicari, V paralelnya adalah 4. Maka 4 R2-nya adalah 3. 4 dibagi 3 ampere. Sudah ketemu. Sekarang kita cari yang terakhir, arus pada R3. Arus pada R3, ingat, kalau mencari arus, balik lagi, rumusnya adalah V dibagi R. Ya kan? Karena pada R3 kan I3. Maka kita tulis I3. I di 3 berarti pakainya R di 3. R di 3. R di 3 dan R kedua, R di 2 adalah rangkaian paralel. Maka gunakannya adalah V paralel. Sama dengan V paralelnya dapatnya 4, gitu kan? Dibagi R3. R3-nya di sini 6. Maka dibagi 6. 4 dibagi 6 kita sederhanakan. 4 bagi 2 itu 2. 6 bagi 2 adalah 3. Ini disederhanakan menjadi 2/3 ampere. Sudah ketemu semua. Oke. Terus buat membuktikannya gimana, Pak? I2 dan I3 itu adalah benar. Coba lihat. Ya, kita lihat gambarnya ini untuk membuktikan. Set, ini adalah 2. Berarti di sini kan 2 nih. Di sini 2 ampere. Maka dibagi 2, ingat hukum Kirchhoff. Arus yang masuk harus sama dengan arus yang keluar. Di sini I2-nya dapatnya adalah 4/3 ampere. Di sini dapatnya adalah 2/3 ampere. Kita buktikan 4/3 ditambah 2/3 sama nggak dengan 2 ampere? Kita buktikan ya. 2 yang ini dulu. 4/3 ditambah 2/3 ditambah 2/3. 4 tambah 2 kan 6. Ini kan penyebutnya udah 3. 6 bagi 3 adalah 2 ampere. Ternyata arus listrik di 2 dan arus listrik di 3 ini ketika dijumlahkan harus sama dengan arus totalnya, yaitu 2 ampere. Dan kita sudah buktikan sama dengan 2 ampere. Cara menyelesaikannya seperti itu, anak-anak. Semoga video pembelajaran kali ini bisa memudahkan kalian semua ya. Minimal membantu pemahaman kalian ya. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat, jaga diri dan keluarga Anda. Sekali lagi ingatkan, jaga jarak, pakai masker, dan rajin cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.